Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang pertama, mari kita bersyukur hadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Habibana wa Nabiyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita akan mengupas kitab yang kitabnya namanya yaitu Taisirul Khalaq yang dikarang oleh Syekh Hafiz Hasan Al-Mas'udi. Sebelum kita mengupas daripada kitab tersebut, mari kita berkirim Fatihah kepada Nabi dan kepada hadzal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa ila hadrati muallif hadzal kitab Syekh Hafiz Hasan Al-Mas'udi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu, sahabat dimanapun berada, pada bab kali ini kita akan membahas tentang takwa. Siapa sih orang yang bertakwa itu? Di dalam kitab Taisirul Khalaq ini, Syekh Hafiz Hasan Al-Mas'udi berkata, yang dikatakan takwa itu adalah at-taqwa hiya imtithalu awamirillahi azza wa jalla. Jadi yang dikatakan takwa adalah orang yang mampu melaksanakan segala perintah Allah yang maha tinggi. Inilah yang dikatakan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu dia mampu untuk mengabdikan dirinya menjalankan perintah-perintah Allah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Lalu dikatakan di dalam kitab tersebut, wa jatinabu nawahihi sirron wa alaniyah. Orang yang bertakwa itu setelah dia mampu melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia juga harus mampu menjauhi larangan-larangan Allah, baiknya yang sifatnya secara sembunyi maupun secara terang-terangan. Jadi inilah yang disebut orang yang bertakwa. Setelah melaksanakan perintah Allah, dia juga harus mampu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifatnya bukan hanya secara terang-terangan maupun yang sembunyi. Mungkin yang secara terang-terangan kita mampu, bisa jadi karena ingin dilihat orang sehingga kita mengelabui orang yang di sekitar kita, kita berbuat baik. Tapi secara sembunyi apakah kita mampu? Inilah yang dikatakan orang yang bertakwa. Dia menjauhi larangannya bukan hanya yang terang-terangan, yang sembunyi pun juga dia dapat menjauhinya. Jangan di depan
kita bersikap baik, dan yang di belakang kita mempunyai sifat seperti serigala yang haus akan darah. Selanjutnya, fala tatimmu illa bitakhalli an kulli radhilatin. Maka takwa itu tidaklah akan sempurna kecuali dengan menjauhi semua keburukan. Wa tahalli bi kulli fadilatin, dan menghiasi dirinya dengan semua kebaikan. Orang yang bertakwa tidak akan sempurna jika dia tidak menjauhi semua keburukan, menghapus, meredam hawa nafsunya, dirinya untuk berbuat keburukan, menghiasi dirinya, hatinya untuk berbuat baik. Inilah orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu dia harus menjauhi, menjauhi sifat-sifat keburukan dalam hati seperti iri, dengki, takabur, tinggi hati, sombong, dan lain sebagainya. Setelah dia mampu meredam dan dia hiasilah sifat-sifat terpuji dalam dirinya, inilah orang yang bertakwa. Tak ubahnya contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya makhluk di muka bumi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah adalah pada dirinya itu suri toladan yang baik. Itulah contoh sebaik-baiknya makhluk di muka bumi ini. Jadi orang yang bertakwa itu tidak akan sempurna ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia mampu untuk membersihkan dirinya baik zahir maupun batinnya, dan mampu dia menghiasi batinnya, kolbunya, pikirannya, jiwanya, hatinya untuk melakukan kebaikan. Lalu selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan takwa? Fahiyat tariqul ladzi man salakahu tadah. Takwa adalah suatu jalan yang apabila kita menempuhnya maka kita akan mendapatkan petunjuk. Itulah ya takwa. Sebuah jalan yang apabila kita menempuh jalan itu, kita akan mendapat petunjuk dari Allah. Kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal urwatul wusqallati manis tamsaka biha najah. Dan sebuah tali yang kuat yang siapa saja memegangnya maka dia akan selamat. Apa tali itu? Tali itu adalah takwa. Apakah orang yang bertakwa itu dipandang dari kedudukannya? Bukan. Apakah orang yang bertakwa dipandang dari penampilannya? Tidak. Maaf, 1000 maaf. Orang yang zahirnya baik belum tentu hatinya baik. Adapun orang yang sering memakai kopiah putih, sorban putih, bajunya serba putih, apakah dia dikategorikan orang yang bertakwa? Belum tentu, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan orang yang bertakwa itu dari penampilannya. Innallaha la yanjuru ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanjuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat dari bentuk rupamu, wajahmu yang elok, yang cantik, bajumu yang cantik, dan semua perhiasanmu yang ada di zahirmu.
dan tidak memandang suaramu yang merdu, yang fasih. Akan tetapi Allah melihat qulubikum, hatimu, wa a'malikum, dan apa-apa amal dan perbuatanmu. Inilah sebenarnya hakikat orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu, takwa itu terdiri dari 4 huruf. Takwa. Huruf yang pertama adalah ta. Orang yang bertakwa itu, taknya itu harus tawadu. Orangnya sepan, rendah hati, tidak sombong, tidak merasa keakuan dalam dirinya sudah tidak ada. Inilah orang yang bertakwa. Ko, huruf kof. Huruf kof itu menggambarkan qanaah, menerima apa adanya, menerima kodrat yang telah ditentukan oleh Allah, menerima takdir yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa harus dia mampu juga untuk qanaah, berserah diri, menerima, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah diberikan. Yang ketiga hurufnya yaitu huruf waw. Apa huruf waw? Waw itu artinya wiqayatun, bisa menahan diri. Inilah sebetulnya orang yang takwa. Jadi takwa itu hakikatnya adalah bisa menahan diri dari hal-hal yang tidak baik. Dan huruf yang keempat adalah huruf alif. Huruf alif itu adalah ulfatun, cinta damai. Orang yang sudah bertakwa kepada Allah, sudah punya keyakinan kepada Allah, sudah mengetahui hakikat dan kebenarannya kehidupan ini, maka dia akan cinta, saling kasih dan sayang satu sama lainnya. Tidak menjelekkan, tidak merasa dirinya yang paling wow. Bukankah semua ibadah tujuannya adalah takwa kepada Allah? Puasa, takwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukankah tujuan puasa menjadi orang yang bertakwa? Begitu juga sholat. Sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana arti takwa tadi, dia bisa menahan semua keburukan dalam dirinya. Semata-mata takwa bisa dicapai yaitu dengan penuh keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mencapai derajat takwa apabila kita dapat menjalankan apa yang perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjauhi semua keburukan dan menghiasi semua diri kita baik zahir maupun batin untuk kebaikan, dan dengannya lah kita menempuh jalan dan sebuah tali yang kuat untuk memegang, maka kitalah akan selamat di dalamnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.